Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar renungan Mana Rema hari ini. Bapa mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Tuhan urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, dan biar Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami dapat menangkap kehendak Tuhan lewat kebenaran firman yang kami dengar. Biar urapan Tuhan ada pada hamba-Mu, baik semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema tentang perbedaan. Yesaya 65 ayat yang ke-13. Kitab Nabi Yesaya pasal 65 ayatnya yang ke-13. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita, tetapi kamu akan mendapat malu. Ayat yang kita baca ini menjelaskan dengan jelas perbedaan. Ya. Hamba-hambanya makan, minum, bersukacita. Tetapi yang lain kelaparan, kehausan, dan mendapat malu. Tuhan membuat perbedaan, dan perbedaan yang sungguh ekstrim. Yang satu dibuat kenyang, tetapi yang lain dibiarkan kelaparan. Yang satu minum sampai puas, yang lain dibiarkan kehausan. Yang satu hidup dalam sukacita, dan yang lain mendapat malu atau berduka cita. Yang satu akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, dan yang lain dibiarkan mengerang karena sedih dan menangis karena patah semangat. Pertanyaannya, mengapa Tuhan membuat perbedaan? Adilkah Tuhan jika Tuhan memberkati yang satu dan tidak memberkati yang lain? Adilkah Tuhan jika Tuhan mendengarkan doa yang satu dan menutup telinganya untuk doa yang lain? Kalau kita membaca dalam Mazmur 11 ayat yang ke-7, Mazmur 11 ayat yang ke-7, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Ayat ini jelas menegaskan Tuhan itu adil dan Ia mengasihi keadilan. Jelaslah bahwa keadilan Tuhan tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu diragukan lagi. Kalau demikian, mengapa Tuhan membuat perbedaan dalam kehidupan umatnya? Jawabnya, semua karena sikap hati kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 18 ayat 20 dan ayat 24, Mazmur 18 ayat 20 dan 24 dikatakan, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itu tidak sia-sia. Tapi itu diperhatikan, diperhitungkan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Tangan itu bicara perbuatan. Ayat 24. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Kalau Bapak Ibu Saudara jeli membaca Alkitab, ayat yang sama masih ditulis dalam 2 Samuel 22 ayat 21 dan ayat 25. 2 Samuel 22 ayat 21 dan ayat 25.
Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Ayat 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Ya, jadi sekali lagi saya berkata, Tuhan itu bukan tidak memperhatikan. Tuhan memperhatikan, Tuhan memperhitungkan, Tuhan mencatat apa yang kita lakukan atau perbuat. Ya, sesuai dengan apa yang kita perbuat, Tuhan akan membalaskannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menunjukkan pada Bapak Ibu Saudara sekalian betapa Allah itu Allah yang luar biasa, yang menghendaki kita hidup dalam sukacita, dalam berkat, bukan dalam duka cita, bukan dalam kerugian, tetapi dalam sukacita, dalam keberhasilan, dalam keberuntungan. Kalau kita membaca Yesaya 65 ayat 1 dan 2, Yesaya 65 ayat 1 dan 2, Allah telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suatu bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan mengikuti rancangannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dengan jelas betapa Tuhan begitu menyayangi umatnya. Tuhan begitu mengalah kepada bangsa Israel. Tuhan memberi petunjuk meskipun Israel tidak bertanya kepadanya. Tuhan berkenan ditemui padahal Israel tidak mencarinya, tapi Tuhan menyatakan diri kepada Israel padahal Israel tidak pernah memanggilnya. Tuhan mengulurkan tangannya padahal Israel memberontak dan mengikuti rancangannya sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika keadaan kita menjadi sedemikian buruk, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tapi bisa jadi hal itu adalah akibat dari pilihan hidup kita sendiri yang memberontak kepada Tuhan yang mengasihi kita. Dapatkah kita menangkap apa yang firman Tuhan katakan ketika kita membaca, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang memberontak. Kata sepanjang hari itu bicara tentang terus menerus. Bukan hanya pagi hari, siang hari atau malam hari. Tapi sepanjang hari, pagi, siang, malam, Tuhan terus mengulurkan tangannya kepada bangsa yang memberontak dan tidak taat kepadanya. Bukankah hidup ini adalah rangkaian pilihan, berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian, keberhasilan atau kegagalan? Semua adalah pilihan hidup kita sendiri. Ulangan 30 ayat 15, 19 dan 20 berkata, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jika kita memilih untuk mengasihi Tuhan dan mengikuti rencananya, percayalah bahwa hal-hal yang terbaik pasti akan datang dalam hidup kita.
Tuhan membuat perbedaan. Bapak Ibu Saudara masih ingat 10 tulah di Mesir, ya? Bagaimana Tuhan membuat perbedaan antara bangsa Israel dan orang-orang Mesir. Kita akan membaca satu ayat sebagai ayat yang terakhir yang menjelaskan bahwa Tuhan itu membuat perbedaan dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kita berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, bukan di luar pemandangan Tuhan, tapi diperhatikan, diperhitungkan, dan dibalas dengan berkat. Kepada orang fasik beda lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Tuhan berjanji kalau kita beribadah dengan benar, dengan sungguh, maka firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati roti makanan kita, Tuhan memberkati air minuman kita, dan menjauhkan penyakit dari tubuh kita. Ya, di sini kita akan melihat dengan jelas mana umat yang mengasihinya dan mana umat yang memberontak kepadanya. Tuhan menolong kita supaya kita tidak salah memilih, sehingga kita hidup di bawah berkat daripada Tuhan dan kita mengalami keberuntungan dalam hidup ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama mengakhiri dalam doa. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, supaya ketika Tuhan mengulurkan tangan kepada kami berlari pada pelukan Tuhan, sehingga kami mendapatkan jaminan kehidupan, hidup sejahtera, hidup di dalam berkat Tuhan dan anugerah daripada Tuhan. Kami tidak masuk kelompok orang yang memberontak kepada Tuhan sehingga kami mendapati hidup kami sengsara, jauh dari berkat. Tapi Roh Kudus tolong kami, biar kami terus membangun relasi yang makin lama makin kuat dengan Tuhan, sehingga janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih, meteraikan firman-Mu, berkati semua yang sedang mendengar kebenaran firman Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan, yang menjadi aktivitas kami sepanjang hari ini, kami tetap mohon Tuhan memberkatinya. Sehingga apapun yang Tuhan berkati, itu akan mendatangkan sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan.